Yang pertama, tadi seperti dalam sambutan saya, bahwa harga ini harus ditindaklanjuti, bukan oleh hanya dinas kesehatan, tapi seluruh sektor-sektor yang lain yang memberikan dukungan kepada kesehatan. Itu yang penting. Bagaimana orang tidak sehat, orang mau cerdas kalau tidak sehat. Atau apa yang dilakukan di sana kita cek. Bagaimana terkait dengan pelayanan kesehatan kita cek. Apa saja di sana. Bagaimana terkait dengan eliminasi pengobatan malaria, stunting dan lain-lain kita cek. Berarti itu yang terkait dengan sektor lain. Kalau dinas kesehatan harus minimal dia sudah punya pola untuk bagaimana membuat kesehatan di Mimika ini jadi baik. Kurang lebih seperti itu. Tapi Pak Kadis tetap baik. Terima kasih Bapak Bupati. Jadi kami akan berlanjuti dengan melakukan kembali pola-pola intervensi, terutama promosi dan preventif, dan juga memastikan kasus-kasus yang kami dapati di di lapangan maupun survei, misalnya kasus diabetes atau kasus hipertensi. Pola ini diintervensi dan integrasi dengan program puskesmas, yaitu 5 upaya kesehatan masyarakat esensial, yaitu upaya promosi preventif, upaya gizi masyarakat, upaya pelayanan kesehatan ibu dan anak, kemudian upaya pengendalian penyakit baik menular maupun tidak menular, dan terakhir adalah upaya kesehatan lingkungan. Itulah yang nanti akan kami lakukan mulai minggu depan. Kami action dengan melakukan pelatihan dulu, kemudian menyusun SOP, kemudian timeline, dan kami melakukan intervensi. Paling tidak, intervensi 3 bulan pertama ini akan menjadi penting yang nanti akan kami laporkan kepada Bapak Bupati pada awal Januari tahun 2023. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau dari hasil riset ini terlihat secara garis besar yang menjadi isu adalah penyakit menular, terutama malaria. Dan penyakit-penyakit menular lainnya berbasis lingkungan, misalnya yang berbasis lingkungan dan juga menurut kami dipengaruhi oleh perilaku masyarakat, diare, kemudian pneumonia. Jadi penyakit-penyakit menular yang berbasis lingkungan itu masih menjadi isu. Itulah sebenarnya dari hasil riset ini kita akan kembali untuk memetakan. Untuk penyakit tidak menular memang ada risiko, tapi mulai meningkat, sehingga tadi kesimpulannya ada beban keluarga. Saya pikir itu gambaran. Jadi yang menjadi prioritas kami hari ini yaitu penyakit menular harus bisa dikendalikan dengan secara maksimal. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, yang pertama untuk penyakit menular tentu saja malaria masih tidak masalah, dan itu tidak hanya untuk mitigasi, tapi juga untuk Papua secara keseluruhan. Tapi yang penting juga yang harus dicatat, sebenarnya sudah ada angka yang cukup baik sebenarnya dari sisi perilaku ya, tidak enak juga, plus itu masih perlu ditingkatkan. Kemudian juga diare itu tadi sedikit erat sekali karena dengan kondisi kesehatan lingkungan yang didapatkan dari akses ke air bersih dan juga sanitasi. Kemudian HIV ya, memang secara umum kan kita sudah tahu Papua juga secara total memang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Tadi sudah disampaikan Pak Kadis, kondisi kita sebenarnya sedikit lebih baik dibandingkan Papua, tapi HIV tetap menjadi perhatian penting kita ke depan dalam penanggulangan. Kemudian untuk penyakit tidak menular kita sudah harus mulai memperhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan diabetes mellitus misalnya, kemudian juga obesitas, terutama pada perempuan, obesitas sentral, kemudian juga ini terjadi dari hasil pemeriksaan kontrol dan juga gula darah sewaktu misalnya. Ini harus menjadi perhatian. Dalam istilah dunia sekarang kita sering sebut sebagai beban data. Saya kira itu. Baik Pak, jadi dalam diskusikan kerjasama dari pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Kesehatan dengan PT Freeport Indonesia ya. Mungkin dari PT Freeport Indonesia bagiannya apa dalam diskusi ini? Baik, terima kasih Pak PLT Bupati Ketua Komisi. Memang tadi di awal saya sampaikan ini menegaskan kembali sebenarnya kerjasama yang panjang antara pemerintah daerah dan PT Freeport Indonesia. Kita menyadari bahwa kami punya kepentingan bersama. Kalau masyarakat sehat, kalau Mimika malaria turun,
itu akan berdampak langsung kepada operasi kita. Kalau karyawan kita sehat, kalau sampai di timika itu PLT Bupati tidak kena malaria, mereka bisa kembali kerja dengan sehat dan kita tidak kehilangan hari kerja. Kira-kira itu contoh-contoh kecil kenapa kami punya kepentingan dalam studi ini, dalam riset kesehatan dasar ini. Tadi setelah dilaporkan oleh Ketua Panitia riset kesehatan dasar bahwa kami memberikan dukungan penuh bagi pelaksanaan ini karena terus terang ini mobilisasinya besar sekali. Ada ratusan enumerator yang diterjunkan, ada ribuan sampel yang harus dihandle sesuai standar penelitian, sehingga nanti angka-angka yang keluar ini bisa dipertanggungjawabkan secara saintis, secara akademik bisa dipertanggungjawabkan karena semua itu diikuti prosedur-prosedur penelitian yang sah. Jadi dukungan kita untuk menegaskan kembali sebenarnya komitmen kita untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah ikut membangun kota pendidikan yang lebih baik. Terima kasih. Tadi salah satu permasalahan mendasar juga ini adalah ketersediaan air ya, air bersih. Kebetulan ada Pak PLT Bupati dengan Pak Klaus juga terkait kerjasama untuk karena tadi untuk akses air bersih PDAM itu loh Pak. Kira-kira untuk tindak lanjut dari pemerintah dan Freeport juga sebagai penyedianya itu Pak. Terima kasih. Baik, ini kita bicara lagi terkait air bersih. Air bersih ini sebenarnya kita juga punya cita-cita ya, cepat-cepat kalau bisa tinggal kita sudah pakai paling tidak bisa di kota Timika paling tidak dan sekitar daerah wilayah Pulau Kencana sampai dengan kita mau target itu sebenarnya paling tidak itu kita sudah bisa tinggal on-kan saja ini sudah mengalir. Sekarang tinggal ini infrastruktur kita infrastruktur untuk sampai masuk jaringan masuk sampai di rumah-rumah. PT Freeport sendiri sudah sedia sampai sudah selesai PT Freeport kan, mereka sudah tinggal on. Jaringan kita yang kurang. Dan sekarang kita lagi berjuang sama-sama bagaimana jaringan ini bisa kita penuhi di seluruh kota Timika. Paling tidak mungkin di perumahan-perumahan yang pada penduduk dulu lah. Nah ini makanya saya terus tekan pada Dinas PU sebagai penanggung jawab daripada air bersih. Air bersih ini tadi sudah dilihat bahwa itu sama-sama sekali orang tergantung pada sumur bor, orang tergantung pada air mineral, dan isi ulang. Tetapi padahal barang ini kita punya sudah ada. Hanya tinggal bagaimana kita untuk menyelesaikan. Usahakanlah kita mudah-mudahan di tahun 2024 kita bisa paling tidak sudah dipanggil ini kita target. Begitu. Dan satu lagi bahwa mungkin untuk pertanyaan tadi dari Freeport, saya dengan berharap pada Freeport hanya nanti pada saat waktu riset saja. Dan nanti sesudah pekerjaan ini selesai, nanti kita bagi tugas. Apa yang kita lakukan, apa yang Freeport lakukan, apa yang DPMK lakukan. Beliau Pak Direktur ini sudah siap. Yang penting pemerintah harus ada di depan, tinggal sampaikan sama kami kerja. Kurang lebih seperti itu. Jadi tambahkan. Baik, melanjutkan penyampaian dari Pak PLT Bupati, teman-teman, kita punya MOU dengan pemerintah daerah terkait penyediaan air bersih, dan MOU itu memberikan tanggung jawab kepada PT FI untuk membangun water processing plan ya, dan itu sudah selesai di Kuala Kencana, dan sejak 2019 meminjam istilah tadi tinggal kasih on terus air jalan. Kira-kira sudah siap. Dan itu kapasitasnya 200 liter per detik, jadi termasuk besar sekali. Dan kalau ini berhasil, teman-teman, bapak-bapak, mama-mama, anak-anak yang ada di Timika akan minum air yang sama dengan air yang saya minum di Kuala Kencana. Jadi ini kerinduan kita supaya air bersih ini bisa dinikmati. Kenapa? Kalau lihat hasil survei dari Pak Kadis dengan teman-teman di Dinas Kesehatan, air bersih ini jadi ibu dari semua masalah. Kalau kita bisa selesaikan ini, mungkin kita bisa kurangi kira-kira 30-40% isu mengenai kesehatan. Dan yang paling penting adalah kita bisa bilang kita kehilangan kesempatan kalau ini tidak selesai cepat air bersih.
Karena mungkin kita kalau buang lagi 3 tahun, berarti total kita akan kehilangan 5 tahun untuk membuat anak-anak kita lebih baik, lebih cerdas, lebih sehat. Terima kasih. Waktu saya kembali. Lepas dari 3 fungsi. Ya. Tadi kita sudah melihat hasil riset. Kemudian kami dari DPR pastinya akan mendukung dari 3 tugas dan tanggung jawab kami. Kalau misalnya ini membutuhkan regulasi, maka tentunya kami akan dukung dari segi regulasi. Kemudian yang kedua, kita dukung dari sisi anggaran, ya, bahwa anggaran yang mereka usulkan nanti kita akan setujui, dan tentunya yang terakhir kita akan dukung dalam hal pengawasan, supaya memastikan bahwa program itu sesuai dengan rencana dan pelaksanaan di lapangan seperti itu. Jadi tetap kita kembali kepada 3 fungsi untuk mendukung pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Dijelaskan, tapi kita selama ini kan khawatir sekali terhadap kadar mineral yang ada di, kalau kita pergi ke pasar kan kadang-kadang yang dulu tanya kepiting ini dari mana ya? Kalau dari teling-teling itu pada takut makan, di pantai-pantai itu pada takut makan. Dan kalau mereka berkenal dari mana-mana, oh mau. Dan ternyata hasil ini menunjukkan, tadi sudah dijelaskan, ternyata kita boleh makan karena ada di sini juga. Normal, tidak masalah. Jadi tidak usah jawab itu. Ya, itu saja pesan saya dan boleh disampaikan pada semua. Baik, terima kasih Pak.